Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, teman kecil Chu Feng, kamu harus datang ke hutan bambu besi kami. Karena hutan bambu besi kami lebih cocok untuk kamu. Teman kecil Chu Feng, kamu harus datang ke hutan bambu tembaga kami. Tinggal di tempat seperti hutan bambu buang seperti ini, itu hanya akan membuang-buang bakatmu saja. Teman kecil Chu Feng, kamu harus datang ke hutan bambu perak kami sebagai gantinya. Kamu tidak perlu repot-repot mempertimbangkan tempat-tempat seperti hutan bambu tembaga, ataupun hutan bambu besi. Keduanya hanyalah hutan bambu tingkat bawah. Bagaimana mungkin mereka bisa mencocokkan seorang jenius seperti kamu? Kalian semua, tutup mulut bau kalian itu. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian memenuhi syarat untuk mengundang teman kecil Chu Feng? Kalian seharusnya melihat diri kalian terlebih dahulu. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian bisa merayat seorang jenius seperti teman kecil Chu Feng? Teman kecil Chu Feng, jangan repot-repot dengan sampah tua itu. Mereka sudah pikun karena usia tua, dan sama sekali tidak tahu tentang situasi di hadapan mereka ini, bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengundang kamu. Kamu harus datang ke hutan bambu emas kami. Selama kamu bersedia datang ke hutan bambu emas kami, aku akan segera meminta kepala tetua kami untuk memberi kamu gelar murid nomor 1 hutan bambu emas. Kamu akan dapat memperoleh sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dan segala macam manfaat lainnya dalam jumlah yang tak terbatas, ucap para tetua. Pada saat ini, para tetua dari berbagai hutan bambu yang awalnya datang dengan permusuhan, seketima saja semuanya mulai sungguh-sungguh mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan hutan bambu mereka. Setelah mereka melihat bakat Chu Feng yang tak tertandingi, mereka semua mengesampingkan prasangka mereka semua, sehingga mereka dapat mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan mereka. Begitu banyaknya hingga demi memperebutkan Chu Feng, mereka menjadi bermusuhan satu sama lain dan hampir akan saling bertarung. Aku berterima kasih kepada semua orang atas niat baik kalian. Namun aku, Chu Feng, hanya ingin menjadi murid nominal dari hutan bambu buang, ucap Chu Feng. Tapi sayangnya, tidak peduli apapun kondisi yang disajikan para tetua kepada Chu Feng masih hanya tersenyum ringan dan tanpa ampun menolak mereka. Teman kecil Chu Feng, aku akan memberi kamu nasihat. Orang harus tahu perbedaan antara baik dan buruk, dan tidak menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang telah hilang, maka itu akan memutuskan masa depan seseorang. Setelah ditolak oleh Chu Feng, tetua-tetua Golden Bamboo Forest yang angkuh berkata dengan cara yang sangat sengit. Tetua, aku juga akan memberi kamu nasihat. Sementara aku akan bersulang, itu tergantung pada siapa yang dipanggang. Sedangkan untuk minum yang hangus, aku tidak akan pernah sekalipun meminumnya. Adapun untuk memutuskan masa depan aku, hahaha, apakah kamu pikir kamu layak melakukan itu? Jawab Chu Feng dengan jijik. Kamu, sangat baik, sangat baik, sangat baik, aku belum pernah melihat seorang murid sombong seperti kamu. Kita akan menunggu dan melihat, siapakah yang benar dan siapa yang salah. Balas tetua itu sambil melambaikan lengan bajunya, dan pergi dengan amarah yang ekstrim. Aku akan menunggumu, ucap Chu Feng dengan keras menanggapi tetua itu. Dia bahkan sama sekali tidak memberi muka pada tetua itu sama sekali. Meskipun tetua itu adalah tetua dari hutan bambu emas, tapi kultivasinya hanyalah raja bela diri peringkat 8, dan kekuatan bertarungnya juga biasa-biasa saja. Karena di hadapan Chu Feng, seseorang seperti dia tidak lebih dari sampah, dan sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk mengancamnya. Chu Feng ini terlalu sombong, dia benar-benar berani bahkan melawan seorang tetua dari hutan bambu emas. Lebih tepatnya, dari mana asal-usul orang ini? Dia benar-benar berani untuk tidak menempatkan salah satu dari tetua ini di matanya, dia pasti memiliki asal-usul yang luar biasa, ucap kerumunan. Pada saat ini, sudah banyak orang yang telah berkumpul di hutan bambu buang.
Masing-masing dari mereka memperhatikan setiap gerakan Chu Feng. Melihat Chu Feng melakukan hal-hal yang mengejutkan mereka dan membuat mereka tak bisa berkata-kata satu sama lain, kebencian para murid hutan bambu daun yang jatuh terhadap Chu Feng sebelumnya, kini malah berubah menjadi penghormatan yang mendalam. Pada saat itu, mereka lupa bagaimana Chu Feng telah mempermalukan sesama murid mereka. Yang mereka tahu adalah bahwa Chu Feng ini sangat kuat, dan juga seorang jenius langka bahkan menjavi kebanggaan di generasi mereka. Terutama ketika mereka berpikir tentang betapa berani dan tak kenal takutnya Chu Feng bertindak, mereka merasa bahwa dia mungkin memiliki semacam pendukung yang menakutkan di belakangnya. Dengan demikian, mereka mulai menghormati Chu Feng. Selain itu, banyak di antara mereka yang bahkan mulai merencanakan cara mendekati dan berteman dengan Chu Feng. Siapa yang namanya Chu Feng? Namun tepat pada saat ini, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari wilayah selatan hutan bambu buang. Ketika suara ini terdengar, bahkan ruang yang jauh mulai bergetar. Daun bambu mulai berkibar tertiup angin, dan burung-burung serta binatang buas mulai lari ketakutan. Setelah teriakan itu bergema, banyak sosok yang muncul. Memalingkan pandangan mereka ke arah sosok-sosok itu, kerumunan menemukan bahwa ada lebih dari 1000 ahli tingkat raja bela diri secara agresif terbang di langit. Di antara mereka, yang terlemah adalah peringkat 3 Martial Kings, dan yang terkuat adalah peringkat 6 Martial Kings. Selain itu, banyak di antara mereka memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Namun kekuatan pertempuran mereka paling banyak hanya mampu memungkinkan mereka untuk menyeberangi satu tingkat, dan itu bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kekuatan pertempuran Chu Feng yang bisa melintasi 3 tingkat. Tapi bagi hutan bambu daun yang gugur, kekuatan bertarung seperti milik mereka sudah sangat sulit untuk didapatkan. Murid-murid seperti mereka adalah eksistensi tingkat jenius di hutan bambu daun gugur. Mereka adalah murid-murid dari hutan bambu berwarna-warni. Apakah mereka akhirnya tidak bisa duduk dan menonton lagi? Sungguh formasi pertempuran yang luar biasa. Tampaknya mereka benar-benar membuat kagum dunia, itu hanya dengan satu prestasi brilian ketika mereka bertindak. Mereka benar-benar layak menjadi hutan bambu berwarna. Tampaknya kali ini, Chu Feng akan berakhir dalam penderitaan. Lagi pula, hutan bambu berwarna adalah inti sebenarnya dari hutan bambu daun gugur, dan hampir semua jenius tingkat iblis ada di sana. Hutan bambu berwarna bukan masalah kecil di hutan bambu jatuh, seru kerumunan. Dengan demikian, ketika pasukan murid hutan bambu berwarna tiba, para murid di sekitarnya semua merasakan penghormatan yang mendalam bagi mereka. "Siapa Chu Feng itu?" teriak seseorang. Setelah mereka tiba, pemimpin mereka yang merupakan ahli peringkat 6 Martial King, itu berteriak sekali lagi. Suaranya sangat memekakkan telinga seperti guntur. "Aku," balas Chu Feng. Tubuh Chu Feng tidak bergerak sedikit pun. Namun meski begitu, dia masih melayang ke langit. Gaunnya berkibar ditiup angin, dan dia juga terlihat sangat tenang. "Aku pernah mendengar bahwa kamu sangat arogan, dan benar-benar berani untuk menahan sesama murid dari hutan bambu Valen Leaves kami untuk melakukan kerja keras di tempatmu, dan bahkan mengambil kotoran dengan tangan mereka. Apakah kamu benar-benar tidak menempatkan hukum, dan juga aturan hutan bambu Valen Leaves di mata kamu?" Murid itu berteriak dengan marah pada Chu Feng. Nada suaranya sangat sombong, dan tatapannya penuh dengan rasa jijik. Itu seolah-olah dia sedang menegur pion yang tidak berarti. "Aku hanya bertarung dengan mereka dengan adil. Mereka telah kehilangan taruhan mereka, dan karenanya harus menerima konsekuensinya. Bahkan ketika para tetua tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu dapat ikut campur dalam urusan aku?" Jawab Chu Feng. "Katamu melawannya dengan adil, baiklah, murid hutan bambu berwarna kami juga akan bertarung denganmu. Apakah kamu berani menerimanya?" Murid itu berkata. "Oh, aku sangat senang menemanimu semua," jawab Chu Feng. "Sangat baik. Aku pernah mendengar bahwa kamu tidak hanya membuat orang mengambil kotoran dengan tangan mereka, kamu juga membuat orang mengambil kotoran dengan mulut mereka. Kami akan bertaruh untuk itu," kata murid itu. "Wow,
Jadi kamu benar-benar suka makan kotoran, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Kurang ajar, aku akan membuatmu memakan kotoran itu. Murid itu berteriak dengan marah. Dia tidak mau membiarkan seseorang berbicara kepadanya dengan cara seperti itu, karena itu sangat menginjak-injak harga dirinya, dan tindakannya itu bahkan tidak menempatkan dia di mata mereka. Namun, dia tidak tahu bahwa Chu Feng benar-benar tidak menempatkannya di matanya. Di hadapan Chu Feng, dia tidak lebih dari sampah. Tidak buruk, kamu memiliki keberanian, dan layak dipuji. Kalau begitu, siapa di antara kalian yang ingin melawanku lebih dulu? Tanya Chu Feng. Kamu dapat memilih salah satu dari murid hutan bambu berwarna kami, jawab murid itu. Hehehe, Chu Feng tertawa dengsen jijik. Lalu setelah itu, dia pun berkata, banyak sekali sampah. Dari cara aku melihatnya, kamu semua bisa datang pada aku bersama-sama, ucap Chu Feng. Benar-benar sombong. Aku akan mengajari kamu bagaimana kamu harus bersikap sebagai anggota generasi muda. Teriam murid itu. Mendengar kata-kata itu, seorang murid dari hutan bambu berwarna dengan kultivasi Martial King peringkat 3 menjadi sangat marah. Setelah berteriak keras, dia terbang ke arah Chu Feng. Tanpa mengambil Royal Armament miliknya atau menggunakan keterampilan bela diri, dia menembakkan pukulannya ke arah wajah Chu Feng. Serangan tinju itu bukan masalah kecil. Meskipun tampaknya sangat sederhana, tapi itu adalah serangan pertama dengan semua kekuatan murid itu. Jadi, serangan itu saja sudah sangat kuat. Murid itu berusaha untuk menimbulkan kerusakan serius pada Chu Feng dengan satu serangan. Plok, namun dihadapkan dengan tinju seperti itu, Chu Feng hanya dengan santai mengangkat tangannya dan dengan mudah menangkapnya. Menggunakan telapak tangannya, dia dengan kuat menangkap tinju lawannya. Tinju kamu begitu tak berdaya, bahkan lebih rendah dari seorang wanita, ucap Chu Feng sambil tersenyum mengejek. Kemudian, dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan telapak tangannya, dan dengan suara bang, tinju murid itu dihancurkan oleh Chu Feng. Menjerit. Setelah kepalan tangannya hancur, murid itu segera mengeluarkan jeritan seperti babi yang disembelih. Dia tampak sangat kesakitan, sehingga air matanya bahkan keluar dari matanya. Hei sampah, kamu benar-benar menangis kesakitan karena luka kecil seperti itu. Cih, kamu tidak layak melawan aku, ucap Chu Feng. Melihat murid itu menjerit dan meraung karena kesakitan, Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan melemparkan murid itu ke tanah. Karena faktanya bahwa lemparan Chu Feng terlalu kuat, murid itu pun benar-benar terbang menghantam tanah dengan kepala lebih dulu. Ketika tubuhnya menyentuh tanah, dia tertancap ke dalamnya, dan hanya menyisakan kakinya yang tak berdaya di atas tanah. Dia tampak sangat lemah, loyo, dan tidak berguna. Itu karena dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Chu Feng. Kamu keparat, teriak ketua murid itu. Melihat bahwa sesama murid mereka dipermalukan oleh Chu Feng hingga sedemikian rupa, para murid hutan bambu berwarna-warni menjadi marah. Beberapa ratus dari mereka menyerang Chu Feng dengan niat membunuh yang mendalam. Nah, akan lebih baik seperti itu. Bukankah aku Suits mengatakan untuk menyerang bersama-sama sebelumnya? Kalau tidak, kamu akan membuang-buang waktuku, ucap Chu Feng. Dihadapkan dengan beberapa ratus sosok yang menerjang ke arahnya, bukan hanya Chu Feng yang tidak takut, tapi senyumnya pun muncul di wajahnya. Senyum itu mengekspresikan makna tersembunyi, bahwa mereka melakukan apa yang dia inginkan. Wush! Tiba-tiba saja, kilatan cahaya bersinar melalui kaki Chu Feng. Seperti panah yang ditembakkan secara eksplosif dari busur, Chu Feng menyerbu ke arah pasukan murid hutan bambu berwarna-warni itu. Menjerit. Dalam sekejap, darah mulai berputar di udara, dan teriakan yang tak henti-hentinya memenuhi wilayah itu. Itu karena, tidak ada orang yang bisa melawan Chu Feng. Dalam sekejap mata, 53 murid hutan bambu berwarna-warni jatuh dari langit dengan cedera serius. Mereka telah kehilangan semua kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Melihat ini, murid hutan bambu berwarna-warni yang telah memimpin pasukan lebih dari 1000 murid itu memerintahkan. Serang bersama-sama, lumpuhkan bajingan ini dengan segera, teriak ketua murid itu.
Bunuh, teraik para murid. Setelah mendengar teriakan itu, para murid hutan bambu berwarna-warni tidak ragu-ragu. Satu demi satu mereka mengeluarkan persenjataan kerajaan mereka, dan bergabung dengan keributan untuk mengelilingi Chu Feng dan menyerangnya. Dalam sekejap, Chu Feng dikepung oleh lebih dari 1000 ahli di ranah Raja Bela Diri. Selanjutnya, mereka tidak secara membabi buta menyerangnya. Namun sebaliknya, mereka dengan tertib menyerang dan bertahan dalam formasi besar. Ribuan ahli martial kings ini masing-masing memegang persenjataan kerajaan, dan formasi pertempuran yang dibentuk oleh Raja Bela Diri ini jelas-jelas bukan masalah kecil. Segera, awan hitam mulai bergulir. Gelombang angin dan kilat mulai muncul saat langit menjadi gelap. Di dunia kegelapan ini, satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah banyak keterampilan bela diri, dan sinar pedang yang mendatangkan malapetaka. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, Chu Feng sama sekali tidak dirugikan. Seperti dewa perang yang menggunakan tangan kosong saja, Chu Feng bergerak dalam ribuan pasukan itu. Tidak hanya lawan-lawannya tidak dapat membahayakan sedikit pun, semua orang yang menjadi sasarannya tidak dapat melarikan diri dari pengejarannya. Pada saat ini teriakan memenuhi langit, dan darah menipis seperti hujan. Namun, tidak ada satu pun dari jeritan sengsara itu adalah Chu Feng, dan tidak ada setetes darah pun adalah Chu Feng. Mereka yang terluka hanyalah murid hutan bambu berwarna-warni. Meskipun mereka telah mengumpulkan lebih dari 1000 orang dan membentuk formasi besar, tapi mereka masih bukan tandingan Chu Feng. Apakah kamu benar-benar murid hutan bambu berwarna-warni, murid inti dari hutan bambu daun gugur? Tampaknya kalian semua hanya pada tingkat ini, karena Chu Feng merasa bosan, dan dia pun mulai menghina mereka. Chu Feng, kamu yang memaksaku untuk melakukan ini. Karena kamu berani bertindak sesombong ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kami yang sebenarnya. Murid yang memimpin kerumunan itu berteriak dengan eksplosif. Setelah itu, pakaiannya mulai berkibar tertiup angin, dan kekuatan pertempurannya benar-benar mulai naik. Namun yang paling penting adalah, sepasang matanya berubah kosong ketika aura binatang buas mulai muncul darinya. Mengaum. Pada saat yang sama, banyak orang lain di antara murid-murid hutan bambu berwarna-warni dengan kultivasi di peringkat 5 Martial King, mereka mulai memancarkan perubahan yang sama seperti yang peringkat 6 Martial King. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aura mereka tiba-tiba menjadi ganas ini? Mungkinkah mereka telah mempelajari teknik misterius khusus? Seru para penonton. Perubahan dari murid hutan bambu berwarna-warni mengejutkan banyak murid yang menonton pertarungan. Namun sementara mereka tertegun, mereka juga kagum karenanya. Oh, jadi kalian semua menyembunyikan pil terlarang di mulutmu, itu untuk digunakan secara diam-diam ketika situasinya menjadi buruk. Demi menanganiku, kalian semua benar-benar memeras otak untuk membuat rencana. Namun sayangnya, aku harus memberitahu kalian semua. Kekuatan yang diperoleh dari pil terlarang, itu tidak dapat dianggap sebagai kekuatan kamu sendiri. Pada saat ini, Chu Feng segera berbicara. Dia sudah melihat melalui metode murid-murid hutan bambu berwarna-warni. Benarkah? Apakah mereka benar-benar menyembunyikan pil terlarang di mulut mereka? Ya, sepertinya itulah masalahnya. Lihatlah penampilan mereka, bukankah itu penampilan seseorang setelah minum pil terlarang bestial? Untuk mengalahkan Chu Feng, 1000 lebih murid besar dan elit dari hutan bambu berwarna-warni, mereka benar-benar minum pil terlarang. Bukankah ini agak tercela? Seru penonton. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, banyak murid tiba-tiba menyadari apa yang terjadi juga. Dalam sekejap, desahan kekecewaan terdengar dari kerumunan terus-menerus. Semua orang merasa bahwa para murid hutan bambu berwarna-warni ini benar-benar terlalu hina, dan juga terlalu tak tahu malu. Hentikan omong kosongmu itu, hidupmu adalah milikku. Melihat tindakan mereka terungkap, para murid hutan bambu berwarna-warni bahkan menjadi lebih marah. Satu persatu dari mereka mulai melancarkan serangan fatal pada Chu Feng. Apa yang mereka lakukan ini, itu tidak bisa dianggap hanya perkelahian biasa saja. Mereka benar-benar mencoba untuk mengambil kehidupan Chu Feng. Cih, banyak sampah bodoh yang sombong.
Hari ini, aku akan memberi tahu kalian apa sebenarnya kekuatan sebenarnya, ucap Chu Feng. Dihadapi dengan banyak serangan fatal yang datang padanya dari segala arah, Chu Feng tersenyum dingin. Bang! Tiba-tiba saja mata Chu Feng berkedip, dan rambut panjangnya mulai menari dalam angin. Saat gaunnya berkibar, aura tak terbatas mulai berputar di sekitarnya seperti badai. Bas-bas! Aura itu sangat kuat, dan mampu menyapu segalanya sebelum jalannya menaklukkan semua rintangan. Tidak hanya aura itu benar-benar menghancurkan semua serangan fatal yang masuk, tapi aura itu bahkan menghancurkan ribuan lebih murid dari hutan bambu berwarna-warni. Bahkan tidak satu pun dari mereka yang mampu menahan kekuatannya. Tidak hanya masing-masing dari mereka berguling-guling dan berteriak berulang kali di udara, mereka bahkan tidak dapat terus memegang Royal Armament di tangan mereka. Kehilangan semua kemampuan untuk melawan badai, mereka bersamaan dengan senjata mereka akhirnya menabrak tanah. Meskipun dia melawan 1000 murid, tapi Chu Feng memiliki keuntungan luar biasa dan mendapatkan kemenangan. Oh surga, dia sebenarnya peringkat 5 Martial King. Sebagai Martial King peringkat 3, dia sudah bisa bertarung melawan peringkat 6 Martial Kings. Dalam hal itu, sebagai peringkat 5 Martial King, bukankah itu berarti bahkan peringkat 8 Martial Kings tidak akan cocok untuknya? Ini benar-benar terlalu menakutkan. Dengan seberapa mudahnya dia, bagaimana mungkin dia bisa sekuat ini? Pada saat ini, suara kejutan memenuhi wilayah tersebut. Itu karena Chu Feng tidak lagi menyembunyikan kultivasinya, dan telah mengungkapkan kultivasinya yang sebenarnya dari Raja Bela Diri peringkat 5. Sialan, bajingan ini sebenarnya menyembunyikan kultivasinya. Ucap para murid dari hutan bambu berwarna-warni yang telah jatuh ke tanah ini dengan sangat marah. Barulah sekarang mereka menyadari bahwa Chu Feng berpura-pura menjadi babi sehingga dia bisa makan harimau, dan mereka semua jatuh ke dalam perangkapnya. Menjerit. Tepat pada saat ini, kekuatan yang menindas tanpa batas datang menimpa murid-murid hutan bambu berwarna-warni yang telah jatuh ke tanah. Seperti anjing yang sekarat, masing-masing dari mereka ditekan jauh ke dalam tanah. Setelah kekuatan yang menakutkan itu, sosok dengan percaya diri dan santai melayang turun dari langit. Adapun orang itu secara alami adalah Chu Feng. Apa yang kamu rencanakan? Kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan. Mengapa kamu tidak menghentikan serangan kamu? Mungkinkah kamu ingin membunuh kami? Ucap para murid dari hutan bambu berwarna-warni itu dengan sangat ketakutan. Mereka bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan Chu Feng yang menindas ini, dan bagaimana rasanya mereka bisa dihancurkan sampai mati kapan saja. Karena kemenangan dan kekalahan telah ditentukan, maka kalian semua harus mematuhi taruhan yang kami buat sebelum pertarungan ini, dan menggunakan mulutmu untuk mengambil kotoran. Namun sebelumnya, kalian semua mencoba untuk pergi. Coba kalian jelaskan padaku, tanya Chu Feng. Bajingan, kita adalah murid-murid agung dari hutan bambu berwarna-warni, bagaimana mungkin kita bisa membiarkan murid hutan bambu buang belaka seperti kamu memerintahkan kami? Betul sekali. Lepaskan kami sekarang juga. Menurut status, kami sangat superior daripada kamu. Tidakkah kamu sudah bersikap kurang sopan terhadap kami? Mari kita segera pergi, ucap para murid itu. Para murid hutan bambu berwarna-warni sangat sombong dan angkuh. Jadi, bagaimana mungkin mereka membiarkan memakan tinja di hadapan semua orang ini? Oleh karena itulah, tanpa ragu sedikit pun, mereka menolak permintaan Chu Feng. Tampaknya kalian semua tidak berencana untuk mengakui janjimu. Dengan semua orang yang hadir di sini, apakah kamu benar-benar tidak tahu malu untuk menarik kembali kata-kata kamu itu? Tanya Chu Feng dengan nada mengejek. Hentikan omong kosongmu itu, lepaskan kami sekarang juga. Selain itu, para tetua dari hutan bambu berwarna-warni kami tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Murid yang memimpin itu benar-benar mulai mengancam Chu Feng. Oh, apakah kamu semua tahu apa yang mengakhiri orang-orang yang telah menantang aku, Chu Feng, tetapi menolak untuk mematuhi taruhan setelah kalah? Ucap Chu Feng. Chu Feng mengabaikan murid-murid hutan bambu berwarna-warni itu. Lalu sebaliknya, dia mengangkat satu tangannya,
dan membentuk belati dengan kekuatan bela dirinya. Kemudian, dia mulai berjalan menuju murid yang paling terkemuka. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Bahkan tidak ada yang menjawab pertanyaan Chu Feng. Namun, mereka semua tahu bahwa Chu Feng mungkin melakukan sesuatu yang mencengangkan. Akhirnya, Chu Feng tiba di depan murid terkemuka itu, dan kemudian berjongkok. Kemudian, dia meletakkan belati di tangannya di mulut murid itu. Dengan senyum di wajahnya, dia pun bertanya, "Apakah kamu tahu?" Tanya Chu Feng. "Apa yang kamu rencanakan? Kamu tidak boleh mencoba untuk bermain-main dengan aku. Karena kalau tidak, wush!" Menjerit. Sebelum murid itu bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, belati di tangan Chu Feng berubah menjadi kilatan cahaya, dan dengan kejam memotong mulut dan dagunya. "Karena kata-kata kamu lebih rendah daripada kentut, mengapa juga kamu masih repot-repot memiliki mulut?" Kata Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.